Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa sekarang orang lebih percaya pada data, riset, dan konten ilmiah di media sosial? Dan juga, kenapa ya banyak keputusan dari kita mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan sampai gaya hidup dilakukan berdasarkan bukti dan penelitian? Nah, ternyata jawaban dari fenomena ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Comte melalui teorinya mengenai perkembangan akal budi dan juga zaman positif. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan cara berpikir manusia, kenapa kita hidup dalam era positif, dan apa saja dampaknya dalam kehidupan mahasiswa masa kini melalui teori yang dikemukakan oleh Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, yaitu pencetus positivisme sekaligus dikenal sebagai bapak sosiologi. Jadi siapa Auguste Comte? Auguste Comte adalah seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-19. Ia melihat bahwa cara manusia memandang atau memahami dunia berubah secara bertahap, tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan ini menurutnya mengikuti pola yang sangat jelas yang ia sebut hukum 3 tahap atau law of 3 stage. Nah, tahap pertama adalah teologis. Pada tahap ini manusia berpikir atau menjelaskan dunia melalui kekuatan supranatural. Nah, contohnya yaitu hujan turun karena langit menangis, atau gunung meletus karena dewa marah. Nah, pemahaman ini membuat manusia merasa aman, karena semua fenomena dianggapnya memiliki kehendak ilahi. Masuk ke tahap kedua, yaitu metafisik. Tahap ini merupakan masa transisi. Manusia sudah mulai bisa berpikir abstrak, namun belum ilmiah. Contoh pemikiran pada tahap ini adalah hujan terjadi karena alam memiliki kekuatan, atau energi alam mengatur semuanya. Tahap ini masih ada unsur kepercayaan, tetapi sudah ada usaha mencari prinsip logis. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap positif atau ilmiah. Tahap ini adalah puncak perkembangan akal budi manusia menurut Comte. Di sini manusia melakukan observasi dan eksperimen untuk melakukan hukum ilmiah menggunakan data empiris. Contohnya, hujan terjadi karena kondensasi uap air di atmosfer. Jadi manusia itu tidak lagi puas dengan penjelasan abstrak, tetapi dia membutuhkan bukti yang empiris. Mengapa sih disebut dengan zaman positif? Menurut Comte, kita saat ini hidup dalam zaman positif, ditandai dengan dominan ilmu pengetahuan, penggunaan metode ilmiah, kepercayaan pada data dan penelitian, juga pengukuran statistik untuk memahami manusia. Nah, dalam zaman ini ilmu pengetahuan seperti ilmu sosial dan juga psikologi juga berkembang menjadi disiplin ilmiah. Nah, relevansinya dengan mahasiswa dan media sosial. Sekarang banyak mahasiswa dan orang di media sosial itu lebih percaya pada sesuatu kalau ada data, grafik, dan juga tulisan berdasarkan penelitian. Contohnya, tren skincare, diet, atau konten psikologi. Hal ini menunjukkan bahwa cara berpikir masyarakat sekarang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Kita cenderung merasa sesuatu itu benar kalau ada bukti ilmiahnya. Pemikiran Comte membantu kita dalam memahami manusia modern. Manusia mencari kepastian melalui sains, perilaku sosial yang dapat dipelajari secara ilmiah, dan bahkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Namun, pada sisi ini, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu fenomena munculnya ilmu semu yang terlihat ilmiah, adanya manipulasi data untuk kepentingan tertentu, dan bahkan terjadinya self-diagnosis yang tidak profesional. Contohnya, seseorang itu percaya pada skincare tertentu karena ada tulisan yang tertera bahwa skincare ini 90% efektif berdasarkan penelitian. Padahal kita tidak tahu bagaimana metode penelitiannya. Jadi, meskipun kita berada di zaman positif, berpikir kritis itu tetap sangat diperlukan. Pemikiran Comte mengajarkan bahwa menjadi ilmiah bukan hanya percaya terhadap data, tetapi kita juga harus memahami bagaimana data tersebut diperoleh. Kesimpulannya,
Auguste Comte menunjukkan bahwa manusia berkembang dari penjelasan mistis menuju penjelasan ilmiah yang berbasis observasi dan fakta. Zaman positif membentuk cara kita berpikir, belajar, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia modern benar-benar lebih rasional atau justru lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang terlihat ilmiah di media sosial? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.